warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Minta harap kalian tetap di rumah dan baik-baik saja ya. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu himpunan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisikan dengan jelas. Contohnya di sini adalah misal kumpulan siswa laki-laki kelas 7. Jadi sudah jelas siswa laki-laki kelas 7. Terus kumpulan hewan berkaki 4. Jadi sudah jelas himpunannya adalah atau kumpulannya itu hewan berkaki 4. Contoh yang bukan himpunan kayak misalnya adalah kumpulan siswa yang pandai. Nah, ini kan kita pandai seseorang itu kan tidak bisa diukur. Ada yang pandai matematika, ada yang bahasa Indonesia, ada yang pandai melukis. Jadi pandai dalam hal apa ini? Jadi kan belum jelas. Makanya dia termasuk bukan himpunan. Contoh misalnya juga kumpulan anak-anak. Nah, di sini anak-anak apa? Dia tidak dijelaskan bahwa misalnya anak-anak kelas 7 atau anak-anak perempuan kelas 8 tidak dijelaskan. Karena himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisikan dengan jelas. Selanjutnya, gabungan himpunan. Gabungan himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya menjadi anggota A saja atau anggota B saja atau anggota persekutuan A dan B. Dengan notasi pembentuk himpunan gabungan A dan B didefinisikan sebagai jadi kalau gabungan itu tandanya seperti ini kayak mangkok. Jadi semuanya masuk. Jadi anggota A masuk ke dalam, anggota B masuk ke dalam. Contoh, misalkan anggota A itu adalah hijau, anggota B rati. Jadi A gabungan B ini jadinya bacanya gabungan karena tanda gabungan. Jadi A gabungan B sama dengan lihat semua anggota A dan B, tetapi anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Jadi yang pertama kan H, I, J, A, U ya. Nah, terus kita lihat yang kedua R kita tulis. A tadi kan sudah ditulis jadi cuma satu saja. T belum ditulis kan T jadi tulis T. I sudah ditulis tadi jadi nggak usah ditulis. H juga itu kan sudah ditulis jadi nggak usah ditulis. Jadi penulisannya kalau sama hanya satu kali. Selanjutnya ada diagram Venn. Diagram Venn merupakan gambar himpunan yang digunakan untuk menyatakan hubungan beberapa himpunan. Contoh, jadi diagram Venn itu seperti ini. Kotak di dalamnya ada lingkaran. S adalah semesta. A adalah diagram Venn-nya. Ada beberapa model di dalam diagram Venn. Model yang pertama adalah jika A sama dengan B. Jadi jika anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B, berarti dia hanya ada satu lingkaran karena himpunannya sama. Model yang kedua, dilihatlah ini lingkarannya kan berbeda nih. Jika anggota himpunan A tidak ada yang sama dengan anggota himpunan B, jadi tidak ada yang sama. Misal anggota A itu 1, 2, 3, anggota B 4, 5, 6. Nah kan tidak ada angka yang sama, makanya dia sendiri-sendiri. Model yang ketiga, jika ada anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B, ditulislah. Kalau tadi itu kan kayak mangkok, kalau kayak gini kayak huruf N, ini adalah irisan. Jadi yang sama. Jadi antara himpunan A sama himpunan B yang sama angkanya ditaruh di tengah. Misal anggota himpunan A 1, 2, 3, himpunan anggota B 3, 4, 5. Berarti yang sama itu kan angka 3. Jadi 3-nya ditulis di sini. Selanjutnya model yang keempat.
jika semua anggota himpunan B adalah anggota himpunan A. Jadi berarti himpunan B itu berada di himpunan A. Jadi kita buatnya yang besar dulu baru yang kecil. Misal himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan B 3, 4. Oh, berarti kan 3, 4 tadi ada di A. Jadi membuatnya lingkarannya ada di dalam A. Itu adalah beberapa model di dalam diagram Venn. Contoh misal di sini. Perhatikan gambar di samping. Yang bukan anggota A adalah, lihat, S semesta itu berarti semua angka di sini. Jadi semestanya itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu ada semestanya. A itu adalah anggota A. Kita lihat. Itu dilihat di sini 3, 5, 4, 6. Itu ikut anggota A. Jadi anggota A. Nah, ini 6-nya kan di sini. Nah, ini 6 itu termasuk irisan. Anggota B itu adalah 7, 8, 6. Yang bukan dilihat. Nah, karena semestanya 1, 2, 3 sampai 9, anggota A tadi kan ini ya, lingkaran yang ini. 3, 4, 5, 6. Berarti yang bukan anggota A ini, maaf ya, ini A salah. Berarti yang selain ini. Jadi 1, 2, 7, 8, 9. Itu jawabannya. Maka jawabannya yang benar adalah B. Selanjutnya contoh kompas. Anggota K itu kompas, anggota L masuk. K gabungan L adalah yang mana? Pembahasannya kita lihat. Karena K anggota K gabungan L berarti semua A. Kata masuk ya. K O M P A. Nah, M sudah, A belum, A sudah, S sudah, U kan belum ada nih di sini, berarti kita tulis. K juga sudah ada, jadi nggak boleh ditulis. Jadi gabungannya adalah ini. Contoh selanjutnya, faktor dari 10. Q 3 bilangan prima pertama, P gabungan Q. Jadi kita harus mencari tahu P, anggota P, faktor dari 10 itu apa aja. Nah, faktor dari 10 itu kan 1, 2, 5, 10. Yang Q itu berapa? 3 bilangan prima pertama. Bilangan prima kan dimulai dari angka 2, 3, 5. Maka gabungannya adalah berarti 1, 2, 3, 5, 10. Contoh yang kedua, contoh yang berapa ya ini? Tadi banyak contoh. Diagram Venn di bawah ini menunjukkan banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler basket dan voli dalam sebuah kelas. Banyak siswa yang tidak gemar basket adalah, dilihat basket ada di ini 8, terus ini 12, ini 7. Lihat di tengah-tengahnya irisan kan ada 3. Jadi untuk mencari yang tidak gemar basket bagaimana? Kita lihat. Yang tidak gemar basket kan pasti yang voli. Ini berapa? 12. Terus di sini tuh 7. Kenapa tidak 3-nya tidak diikutkan? Karena ini kan di dalam kurung nih, ikut yang B, ikut yang basket ya, satu ikut dalam kurung. Satu lingkaran B ini yang 3 ini adalah satu lingkaran B, jadi 3-nya nggak boleh ikut. Jadi yang hanya di luar lingkaran B, karena yang ditanyakan tidak gemar basket. Jadi 7 dan 12. Jadi sama dengan 19. Oke, sampai di sini Bu Mita rasa untuk penjelasan bab himpunan. Ini tadi semuanya itu kalian tulis di buku catatan ya. Jadi tugas hari ini hanya mencatat yang ada di dalam video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan Bu Mita. Bu Mita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.